Kerusuhan di Israel, peran saudara membara. Pemerintah baru Zionis dalam waspada setelah kerusuhan massal di Israel inilah saat kehancuran negara Yahudi. Bagaimana tidak banyak sekali para pemuda Israel yang menyerang pemerintahnya sendiri sehingga kerusuhan terjadi di mana-mana. Bahkan para tentara Zionis yang telah disiapkan untuk menyerang Palestina pun ikut dihabisi oleh para warga Zionis yang muak. Kerusuhan yang terjadi di tanah Zionis membuat banyak sekali warga Palestina yang berbahagia. Kini kerusuhan makin panas. Nampaknya peran saudara pecah sehingga kondisi makin tidak kondusif dan menciptakan kepanikan seperti banyak orang yang malah melakukan tindakan di luar dugaan. Situasi makin panas setelah Perdana Menteri terbarunya dipaksa untuk lengser. Di sisi lain, setidaknya 20.000 warga Israel turun ke jalan di 3 kota untuk menyuarakan penolakan mereka atas pemerintah baru di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Di tengah guyuran hujan, para demonstran berarak sembari membawa papan bertuliskan berbagai slogan anti pemerintah seperti pemerintahan memalukan, turunkan diktator. AFP melaporkan bahwa demonstrasi tersebar di 3 kota, Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa. Kepolisian memperkirakan 20.000 orang mengikuti demonstrasi di Tel Aviv. Sementara itu, penyelenggara menyatakan beberapa ribu orang ikut serta. Para penggagas demonstrasi pun terus membakar semangat warga agar mau ikut turun ke jalan meski hujan mengguyur. Pegang bendera Israel di satu tangan dan payung di tangan lainnya. Keluarlah untuk melindungi demokrasi dan hukum di negara Israel, ucap mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz yang mengikuti demo di Tel Aviv. Merujuk pada jajak pendapat Channel 13 TV pekan lalu, 53% responden memang menolak rencana reformasi aturan tersebut. Sementara itu 35% lainnya setuju. Popularitas Netanyahu sendiri saat ini masih rendah, terutama karena ia naik tahta ketika masih terjerat sejumlah kasus korupsi. Hendak sholat, Menteri Inggris dicegat pasukan Israel di Masjid Al-Aqsa. Pasukan Israel sempat mencegat Tariq Ahmad, Menteri Inggris wilayah Timur Tengah saat hendak sholat di Masjid Al-Aqsa. Mengutip dari FIFA bahwa ia sempat dicegat selama 30 menit sebelum pada akhirnya diizinkan oleh petugas Israel. Ia sebagai seorang muslim hendak berkunjung ke situs suci di kota tua Yerusalem. Wakaf Islam yang mengelola komplek menyebutkan bahwa tindakan pasukan Israel tidak dibenarkan. Apakah dia datang sebagai menteri atau sebagai seorang muslim? Dia seharusnya tidak dihalangi, kata Wakaf. Ahmad tidak memperpanjang insiden tersebut dan mengatakan kepada BBC bahwa dirinya menyatakan kooperatif saat dilakukan pemeriksaan keamanan apapun yang perlu pasukan Israel lakukan. Dalam upaya untuk membuktikan identitasnya, Ahmad menunjukkan kepada polisi sebuah tweet dari Menteri Luar Negeri Eli Cohen pada hari Rabu yang menunjukkan 2 pertemuan yang dilakukan di Yerusalem. Menteri Inggris bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen di Yerusalem Barat pada hari Rabu kemarin sebelum dia pindah ke kota Ramallah di tepi barat untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki. Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Orang Yahudi menyebut daerah itu Gunung Kuil dan mengklaim bahwa itu adalah situs 2 kuil Yahudi di zaman kuno. Raja Jordania siap tempur dengan Israel, kirim ribuan pasukannya ke garis depan, dan lindungi Masjid Al-Aqsa dari pengambil alihan oleh Zionis. Raja Yordania Abdullah II menegaskan pihaknya siap mengerahkan pasukan ke wilayah Yerusalem dan bahkan bisa diberangkatkan malam ini juga.
Palestina kapanpun jika diperlukan, langkah Raja Abdullah II sampaikan menyikapi niatan Israel yang berniat mengubah status Masjid Al-Aqsa. Dalam sebuah wawancara dengan CNN, Raja Abdullah II menyatakan kekhawatirannya atas sejumlah pihak di Israel yang mendorong perubahan status di Yerusalem. Sebab Yordania yang merupakan wali atau penjaga situs umat Muslim dan Kristen di Yerusalem, termasuk Al-Aqsa, merasa perlu bersiap jika hal ini terjadi. Jika orang ingin terlibat konflik dengan kami cukup siap, kata Raja Abdullah II kepada reporter CNN Beck Anderson. Saya selalu percaya bahwa mari kita lihat dari gelas tengah penuh, tetapi kami memiliki batasan tertentu. Dan jika orang ingin mendorong batasan itu, maka kami akan menghadapinya, paparnya menambahkan. Meski begitu, Raja Abdullah II tak mau merinci respon apa yang akan Yordania lakukan. Kota tersebut juga merupakan pusat konflik antara Israel dan Palestina, maka ribuan pasukan dari Raja Yordania siap tempur. Sementara itu, Israel dorong perubahan status Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Naiknya Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel membuat beberapa pihak merasa khawatir, sebab Netanyahu merebut ataupun merekrut beberapa orang yang merupakan barisan ekstrem kanan Israel untuk masuk ke pemerintahannya. Salah satu tokoh paling kontroversial yang masuk jajaran kabinet Netanyahu adalah Itamar Ben-Gvir. Dia akan menduduki posisi sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel yang ikut mencakup urusan penegakan hukum di Yerusalem. Rekam jejak Griff sendiri cukup negatif sebab dia pernah menyulut terjadinya kekerasan warga Palestina dan keturunan Arab di Israel. Dia juga pernah menjadi terdakwa karena menyulut sentimen rasis, anti-Arab, dan mendukung gerakan terorisme. Ben-Gvir juga selama ini secara terbuka menyerukan perubahan status quo di Yerusalem. Hal ini kian menimbulkan kekhawatiran tentang potensi eskalasi konflik Palestina-Israel yang tak kunjung reda, hingga masa depan hubungan Tel Aviv dengan negara Arab di kawasan dan negara Barat. Pada tahun 2022 adalah tahun yang cukup mengerikan bagi warga Palestina Israel, sebab bentrokan antara keduanya telah menjatuhkan banyak korban jiwa, bahkan korban jiwa yang tercatat tahun paling tinggi sepanjang konflik kedua negara tersebut terjadi.